Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Rifda Nur Akilah. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai anxiety atau kecemasan dan anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, cemas dan gangguan kecemasan itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jangan sampai kita keliru dalam menafsirkan antara kecemasan dan gangguan kecemasan. Jadi, apa sih perbedaannya? Makanya, simak terus videonya ya. Menurut Nevitt, Retus, dan Grine, pada tahun 2005, cemas adalah suatu keadaan emosional yang memiliki ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang tidak menyenangkan, dan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sederhananya, cemas adalah reaksi normal yang timbul karena adanya sumber stres atau stresor, serta kondisi umum dari ketakutan atau perasaan yang tidak nyaman. Peristiwa kehidupan sangat mungkin membuat kita merasa cemas. Misalnya ketika ada ancaman, ketika kita berada dalam ketidakpastian, atau ketika ada sesuatu di masa depan yang kira-kira membahayakan. Oh iya, kalian tahu gak sih? Sebenarnya kecemasan juga ada manfaatnya loh buat kita. Karena dengan adanya kecemasan itu bisa membuat kita berpikir, bertindak, dan merencanakan sesuatu yang realistik untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di masa depan. Selain itu, kecemasan juga bisa memotivasi kita. Seperti halnya saat menjelang ujian, biasanya kita akan merasa cemas kan? Nah, akhirnya kita termotivasi nih buat belajar. Biasanya, kecemasan itu akan mereda ketika sumber stres atau stresornya itu menghilang. Oleh karena itu, kecemasan yang kita rasakan itu merupakan suatu kondisi yang normal. Akan tetapi, kecemasan bisa dikatakan abnormal ketika proporsi kecemasannya itu berlebihan atau ketika kecemasan itu muncul tanpa ada sebab atau tanpa adanya stresor. Kecemasan ini biasa disebut dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yaitu ketakutan yang irasional, tidak realistik, dan tidak konstruktif. Gangguan kecemasan ini bisa menimbulkan distress dan disability, artinya timbul rasa tidak nyaman, merasa menderita, dan disfungsi atau kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan antara kecemasan dan gangguan kecemasan? Nah, perbedaan antara kecemasan dan gangguan kecemasan itu sebenarnya terletak pada intensitas, frekuensi, dan juga durasinya. Cemas memiliki intensitas yang wajar dan masih bisa dikendalikan, sedangkan gangguan kecemasan memiliki intensitas yang tidak wajar dan tidak bisa dikendalikan. Frekuensi cemas sesuai dengan stresor yang ada, sedangkan frekuensi pada gangguan kecemasan semakin lama itu akan semakin sering terjadi, bisa berulang-ulang dalam 1 minggu atau bahkan bisa setiap hari. Dan juga durasi cemas. Durasi cemas itu sesuai dengan stresor yang ada, sedangkan durasi pada gangguan kecemasan itu sangat panjang, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, dan meredanya juga cukup lambat. Lalu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan gangguan kecemasan itu? Nah, gangguan kecemasan itu sebenarnya disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor biologis atau genetik. Misalnya, kita memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan. Yang kedua adalah faktor psikologis. Misalnya luka batin masa lalu atau peristiwa traumatis, dan juga sikap perfeksionis dan idealis, atau bisa juga karena kita tumbuh dengan pengasuh yang tidak memberikan rasa aman yang cukup. Dan yang ketiga adalah faktor sosial atau lingkungan. Misalnya kita berada dalam lingkungan yang toksik. Ternyata, gangguan kecemasan itu juga banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, ada yang namanya gangguan panik, yaitu serangan panik berulang yang terjadi secara spontan dan tidak terduga. Yang kedua, ada yang namanya gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder, yaitu kecemasan yang persisten dan tidak terbatas pada situasi tertentu. Dan yang ketiga adalah fobia spesifik, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Yang keempat adalah fobia sosial, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap interaksi sosial. Dan yang kelima adalah agorafobia, yaitu ketakutan dan menghindari tempat publik atau ruang terbuka. Terus, gimana caranya kita menghadapi kecemasan? Cara pertama yang bisa kita lakukan saat sedang merasa cemas yaitu dengan merelaksasikan diri. Misalnya berlatih pernafasan dalam dan perlahan secara berulang sampai kita merasa tenang. Yang kedua, perbanyaklah minum air putih dan juga hindari konsumsi kafein berlebihan. Ketiga, olahraga secara teratur.
Karena ternyata olahraga itu dapat menurunkan stres dan kecemasan loh. Olahraga bisa menghasilkan hormon endorfin untuk meningkatkan kualitas tidur dan mood yang baik. Tips keempat, jangan keseringan begadang ya, karena kurang tidur itu ternyata juga dapat menyebabkan kecemasan. Yang kelima adalah tertawa. Tertawa itu cara yang paling mudah. Tertawa merupakan resep yang baik untuk pikiran yang gelisah. Yang keenam, batasi diri kita dari orang-orang atau lingkungan yang toksik. Dan yang ketujuh, cobalah untuk mengubah cara pandang kita tentang keadaan, cara pandang kita tentang sensasi cemas, dan cara pandang kita terhadap diri sendiri. Anxiety bisa menjadi masalah sepele bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lainnya bisa menjadi masalah berat, terutama bagi mereka yang mengalami anxiety disorder. Oleh karena itu, jika kecemasan sudah mengganggu keseharianmu, coba yuk kita konsultasikan kepada profesional kesehatan seperti psikolog atau psikiater. Jadi jangan pernah kita mendiagnosis diri sendiri ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.